Latar belakang Perang Aceh. Dulu, Aceh adalah salah satu pusat perdagangan yang sangat strategis. Daerahnya luas dan memiliki hasil yang penting, seperti lada, hasil tambang, dan hasil hutan. Untuk mewujudkan Pax Nederlandica, Belanda mempunyai ambisi yang kuat untuk bisa menguasai Aceh. Di sisi lain, orang-orang asli Aceh dan para sultan tetap ingin mempertahankan wilayahnya. Semangat dan tindakan yang dilakukan oleh sultan dan rakyatnya itu memang sudah secara resmi dibenarkan dan didukung oleh Traktat London yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 1824. Traktat London adalah sebuah kesepakatan yang diadakan antara Inggris dan Belanda yang berisikan bahwa Belanda yang sudah mendapatkan tanah jajahan di Nusantara maka tidak boleh mengganggu kedaulatan yang dimiliki oleh Aceh. Dengan Traktat London itu, Belanda sudah mulai merasakan bahwa itu adalah sebuah kendala. Namun, secara geografis politis, Belanda merasa diuntungkan karena kekuatan Inggris sudah tidak lagi sebagai sebuah kendala. Dan Belanda mulai mendekati wilayah Aceh. Apalagi di tahun 1825, Inggris menyerahkan wilayah Sibolga dan Natal ke pihak Belanda. Dengan itu, Belanda berhadapan langsung dengan wilayah Kesultanan Aceh. Belanda mulai melakukan strategi dan rencana jahat yang sudah disusunnya untuk menimbulkan kekacauan di wilayah Aceh. Jalannya perang. Agresi tentara Belanda terjadi pada tanggal 5 April 1873 di bawah pimpinan Jenderal J.H.R. Kohler. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ulu balang, ulama, dan rakyat terus mendapat gempuran dari pasukan Aceh. Pertempuran sengit pun terjadi di kawasan pantai dan kota. Dalam upaya memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman, Jenderal J.H.R. Kohler meninggal dan pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur ke pantai. Setelah gagal dalam serangan pertama, Belanda melipat gandakan kekuatannya dan melakukan agresi kedua pada 9 Desember 1873 di bawah pimpinan Jan van Swieten. Dalam pertempuran itu, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki Keraton Sultan. Jatuhnya Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan membuat Belanda berani menyatakan bahwa Aceh telah menjadi wilayah kekuasaannya. Akan tetapi, para ulu balang, ulama, dan rakyat tidak ambil pusing dengan pernyataan tersebut dan tetap melancarkan serangan. Perang Sabil dan strategi Snoekhorgrunge. Penobatan Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah pada 1884 menjadi babak baru dalam Perang Aceh. Pasalnya, penobatan ini, para pemimpin Perang Aceh seperti Tokoh Hashim, Panglima Polim, dan Tokoh Cik Ditiro memproklamirkan Perang Sabil, yakni perang suci untuk membela agama dan tanah air. Dengan digelarakan Perang Sabil, perlawanan rakyat Aceh semakin meluas. Belanda yang mulai kewalahan dengan perang gerila pun menyiasatinya dengan membuat strategi konsentrasi stealth cell. Strategi konsentrasi stealth cell dilakukan dengan memusatkan para pasukan agar lebih terkumpul. Ketika cara ini dirasa belum efektif, Belanda kembali mencoba strategi baru dengan mendatangkan Snoekhorgrunge untuk mempelajari sistem kemasyarakatan penduduk Aceh. Untuk mengalahkan pertahanan Aceh, Snoekhorgrunge menyamar selama 2 tahun guna melakukan kajian tentang kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh. Dari penelitiannya, Horgrunge yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar menyimpulkan bahwa kekuatan Aceh terletak pada peran para ulamanya. Penemuannya ini dijadikan dasar untuk membuat siasat perang yang baru, termasuk dalam pembentukan Corps Marcos, yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang dipimpin oleh ofisir-ofisir Belanda. Dengan pasukan ini, Belanda berhasil mematahkan serangan gerilya rakyat Aceh. Pada 1899, Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Meulaboh. Kronologi terjadinya Perang Aceh. Perang Aceh pertama terjadi pada tahun 1873 sampai 1874 yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang dipimpin oleh Kohler. Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan. Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian terjadinya perang besar, yaitu perebutan kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Berlanjut pada Perang Aceh yang kedua yang terjadi pada tahun 1874 sampai 1880. Belanda di bawah pimpinan
Jenderal Van Swieten berhasil menguasai keraton pada 26 Januari 1874. Van Swieten kemudian memposisikan pertahanan Belanda dan mengumumkan bahwa Aceh adalah bagian dari Pax Nederlandica. Pada saat itu, Tuanku Muhammad Daud adalah pengganti sultan dari Sultan Muhammad Syah yang wafat pada hari pendudukan. Dan juga pada saat itu, pemerintahan terus berjalan, tetapi secara berpindah-pindah. Perang Aceh ketiga yang terjadi pada tahun 1881 sampai 1896 dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan sebagai perang fisabilillah. Dalam sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1904. Dalam perang gerilya, pasukan Aceh di bawah Teuku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899, ketika terjadi serangan mendadak, yaitu serangan yang berasal dari pihak Van der Dusen di Meyolabo, Teuku Umar gugur. Tetapi Cut Nyak Dien, istri dari Teuku Umar, kemudian tampil sebagai komandan di Perang Gerilya. Perang Aceh keempat yang terjadi pada tahun 1896 sampai 1910 adalah perang gerilya, kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Kemudian terdapat dampak perang bagi rakyat Indonesia pada saat itu. Yang pertama, menguatnya rasa persatuan dan kesatuan. Kedua, jatuhnya banyak korban dari pihak Aceh. Ketiga, perang yang berlangsung kurang lebih selama 33 tahun membuat jatuhnya banyak korban dan juga gugurnya beberapa panglima dari perang Aceh. Keempat, rakyat Indonesia menderita akibat tindakan kekerasan dari Belanda. Kelima, kerajaan-kerajaan Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Dampak perang bagi rakyat Indonesia pada saat sekarang. Kelima, kerajaan-kerajaan Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Dampak perang bagi rakyat Indonesia pada saat sekarang. Yang pertama, Indonesia masih dapat mempertahankan wilayah-wilayahnya dari berbagai macam ancaman. Kedua, Indonesia masih tetap bersatu. Ketiga, Indonesia memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang kuat. Kemudian yang terakhir yaitu tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan Aceh. Yang pertama ada Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah pada perang pertama. Selanjutnya yang kedua ada Teuku Umar dan Cut Nyak Dien pada perang gerilya. Yang terakhir yaitu Sultan Iskandar Muda melawan Portugis. Kemudian penjelasan lebih lanjut mengenai tokoh-tokoh perang Aceh. Tokoh yang pertama yaitu Teuku Ciditiro. Ialah tokoh penting selama perang Aceh dari Indonesia. Dan juga Teuku Ciditiro lah yang menjadi pimpinan pasukan. Ketika itu Teuku Ciditiro melawan pimpinan yang bernama Van de Heyden ketika menyerang Aceh. Kemudian ia gugur di tahun 1891. Yang kedua yaitu Teuku Umar. Berlanjut di tahun 1893, Teuku Umar melakukan penyerangan. Selain itu, Teuku Umar juga berhasil meloloskan diri pada Maret 1896. Teuku Umar kemudian gugur di Meyolabo pada 11 Februari 1899. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu Sultan Daud Syah dan Panglima Polim. Kedua tokoh di atas, yaitu Sultan Daud Syah dan Panglima Polim, melakukan perlawanan sampai akhirnya dipaksa menyerah pada Belanda. Tokoh yang keempat yaitu Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien termasuk pahlawan nasional dari Aceh. Cut Nyak Dien melanjutkan perjuangan sang ayah melawan pemerintahan Belanda. Sampai akhirnya, ia dan pengikutnya ditangkap pada 7 November 1905. Tokoh pahlawan ini diasingkan ke Semudang, Jawa Barat. Kemudian, Cut Nyak Dien meninggal di tempat pengasingan pada tanggal 6 November 1908. Tokoh yang terakhir yaitu Cut Meutia. Cut Meutia termasuk pahlawan nasional dari Aceh. Ia lahir tahun 1870. Cut Meutia menjadi anak perempuan satu-satunya dari 5 bersaudara. Ia dan melakukan perang gerilya dan dispionasi melawan Belanda di tahun 1901. Suaminya yang bernama Citunong dijatuhkan hukuman tembak mati oleh Belanda. Setelah suaminya tewas, Cut Meutia tetap melanjutkan perang bersama Pang Nagroe. Perlawanan tersebut berakhir pada tanggal 25 September 1910. Setelah Pang Nagroe meninggal dunia, Cut Meutia tetap mengikuti perang gerilya. Pada 25 Oktober 1910, Cut Meutia meninggal dunia di medan perang.